para iblis akhirnya mulai mengamuk dan menghancurkan segalanya untuk menghentikan pengumuman yang akan dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Kondisi kurang menguntungkan kini berada di pihak dari Luffy dan juga kawan-kawannya karena segalanya sekarang sudah dikuasai oleh para Gorosei. Namun secerca harapan datang dari seseorang yang datang menghentikan Mars merusak sinyal Vegapunk. Jadi, mampukah kru bajak laut topi jerami akan kabur dan mampukah Vegapunk akan menyiarkan pesannya ke penjuru dunia untuk mengatakan kebenaran yang sebenarnya pada dunia ini? Heyo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece chapter 1112. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini, beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan di dalam bentuk cerita. Sebelum memulainya, jika kalian punya pendapat ataupun opini seputar chapter terbaru ini, silahkan berteori di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1112 kita kali ini diberi judul Aspek Keras. Seperti biasa kita mendapatkan sampul cover yang melanjutkan cerita sebelumnya dengan tema Wano Kuni. Volume 3 di Kastil Ibu Kota Bunga. Kinemon memberikan Yamato sejumlah uang dan meminta bantuan. Chapter One Piece 1112 dimulai dengan semakin kacaunya keadaan yang terjadi di Pulau Aegean. Kapal-kapal dari pemerintahan dunia terus menembaki pulau tersebut, meskipun tak sedikit dari kapal tersebut sudah mulai hancur lebur oleh tembakan pasifista. Seorang marinir berteriak di sana, "Tolong hentikan semua unit pasifista Mark III dan tingkatkan pemborbardiran terhadap pulau tersebut. Jangan biarkan Yonko, Luffy, si topi jerami kabur. Dan jangan biarkan juga bajak laut Jower Liboni keluar dari pulau ini." Setelah itu kita diperlihatkan pasifista yang tumbang satu persatu. Tentu pelaku utamanya yakni sang Gorosei Venus, Saint Ethan Baron Venus Juro. Venus berkata, dia hanya anak yang berusia 12 tahun, memberikan kekuatan seorang gadis muda untuk menghancurkan sebuah negara. Itu adalah hal yang benar-benar bodoh Vegapunk. Yep. Panel kemudian memperlihatkan kelompok dari Bori. Bersamanya saat ini adalah dua orang raksasa yakni Oimo dan juga Kasi yang bertugas untuk mengantar mereka semua menuju ke kapal bajak laut raksasa. Dua raksasa itu berkata, "Cepat segera kembali ke kapal. Seseorang yang cukup bodoh baru saja akan mendarat." Yup, di sana kapal perang marinir terus saja memborbardir meriamnya. Mereka bilang, "Jangan biarkan mereka berlayar, tenggelamkan kapal mereka yang akan menuju ke Elbaf." Yup, pertarungan pun dimulai dengan kelompok ini berhasil dihentikan oleh wakil Laksamana Red King yang ada di depan mereka. Alhasil, pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Salah satu anggota dari mereka, yakni Cyborg Franky, berusaha melawan wakil Laksamana yang satu ini. Red King berkata, "Aku tak akan membiarkan kalian lewat." Franky menjawabnya, "Menyingkirlah dari jalanku." Yup, dan Franky lalu menggunakan tekniknya yakni Strong Right. Kemampuan ini berhasil untuk menjotos mulut dari sang wakil Laksamana hingga mengeluarkan banyak darah. Pertarungan kedua berlanjut, yakni sekarang Bonnie dihadang oleh salah satu wakil Laksamana yang bernama Pom Sky. Pom Sky berkata di sana, "Persiapkan dirimu, aku tidak akan membiarkan senjata militer kita berakhir pada orang sepertimu." Yup, namun yang terjadi, Bonnie malah menyentuh bagian wajah dari wakil Laksamana ini dan kemudian menendangnya dengan sangat kasar yang dilihat oleh wakil Laksamana lainnya bernama Guillotine. Bonnie bilang di sana, "Ayahku adalah seorang pahlawan, jauhkan dirimu dan rasakanlah ini." Yup, selanjutnya panel pun mengarahkan kita menuju ke laboratorium yang ada di Pulau Aegean. Salah satu panel memperlihatkan siaran Vegapunk yang masih aktif, memperlihatkan Vegapunk beserta dengan para Stella lainnya sedang berbicara sesuatu. Inti dari pembicaraan mereka adalah bahwa tersisa waktu sekitar 4 menit lagi untuk pesan akan tersampaikan melalui sinyal ini. Dalam laboratorium tersebut, saat ini ada Mars yang bersama dengan York, yang dimana York ini mengarahkan yokai tersebut menuju ke tempat dimana diduga menjadi server sinyal dari siaran tersebut. Tanpa basa-basi, Mars langsung menghancurkan ruangan yang disebutkan oleh York tadi dengan semacam laser yang menghancurkan sepersekian detik bangunan tersebut. Mars pun tampak kesal dan berkata, "Lihat, tidak terjadi apa-apa di sini. Siaran itu tidak berhenti." York di sana pun menjelaskan, "Tunggu dulu, jangan melakukan apapun yang mencegah hal lain terjadi. Jika aku Stella, aku pasti akan menyembunyikan siput transmisi streaming di tempat lain." Mars berkata, "Kalau begitu sampai kita menghancurkan seluruh laboratorium." York kemudian menjawabnya, "Itu tidak ada gunanya.
bedanya, Tower B lantai 2 adalah di mana tempat lantai pengembangan senjata dan juga lantai satunya adalah tempat pembangkit listrik. Begitu juga dengan Tower C di lantai 3, kesemuanya adalah hal unik yang penting dan tidak boleh untuk dihancurkan. Dan satu lagi, jika laboratorium dihancurkan, kehancurannya akan sangat kuat sehingga akan menghancurkan Pangrecore juga. Jadi pikirkanlah, alur pemikiran kau harus sama dengan pemikiran dari mereka. Nah, di saat mereka berbicara, Mars merasakan suara kecil yang berasal dari Pangrecore. Dia kemudian berkata, "Di sana aku seperti merasakan ada suara kecil dari sesuatu. Jadi mungkin saja itu adalah sesuatu yang berada di Pangrecore. Mungkinkah disinilah tempat dari Dendan Mushi itu berasal?" Mars pun bertanya kepada Bonnie, "Tolong tunjukkan aku pintu masuk menuju ke daerah sana." Yep, Mars pun kemudian terbang menuju Pangrecore dan panel pun berpindah. Kita sekarang menuju ke Stacy dan juga Kaku. Saat ini Kaku sudah mulai sadar. Kaku sendiri sedang berada di perisai gelembung yang ditahan sebelumnya. Kaku bertanya kepada Stacy, apakah yang ada di dunia saat ini yang terlihat seperti monster itu adalah gambaran besar itu adalah salah satu dari 5 Gorosei? Stacy kemudian menjawabnya, "Sama seperti yang aku bayangkan, sungguh transformasi yang mengerikan." Kaku bertanya kembali, "Apa kau ditinggalkan? Aku hampir merasa kasihan padamu karena kau juga mengkhianati kami." Stacy menjawabnya, "Sayangnya aku memutuskan untuk tetap tinggal atas kemauanku sendiri. Seseorang harus mengambil tanggung jawab untuk misi terakhir kali ini. Kubah penghalang harus turun saat kapal Tobi Jerami akan lolos." Oke, selanjutnya kali ini kita akan ke kelompok dari Nami. Kita melihat di sana mereka berbicara soal tujuan mereka, yakni menggunakan Thousand Sunny yang akan menuju ke kapal dari para raksasa. Perbincangan dimulai dari Edison. Dia berkata bahwa permintaan untuk menurunkan kubah perbatasan hanya dapat dilakukan dari ruang komando. Kabur yang aman adalah cara yang tepat untuk membalas budi kalian. Nami kemudian menjawabnya, "Itu benar, kita harus melakukan hal yang terbaik untuk cara kita kabur dari sini." Robin berkata, "Tapi sejujurnya belum tentu Vega Force 01 ini mampu terbang sejauh itu." Yep, Edison lantas menjelaskan, "Aku sudah melakukan beberapa perhitungan dan menurut mekanik klasik, sebuah kapal akan 100% jatuh ke tanah." Usopp mengatakan bahwa persiapan untuk melakukan Cap the Burr sudah selesai. Zoro dan juga yang lainnya ada di sana. Kita harus melakukan lompatan yang sangat cepat ke sisi yang lainnya. Jadi, membayangkan hal itu sepertinya mereka tidak akan pernah berhasil. Dan tiba-tiba saja Edison menjatuhkan dirinya ke bawah. Dia bilang, "Pastikan kapalmu menyentuh air tanpa gagal. External damage simulation 78%. Percayalah padaku, kita tidak akan mati. Ayo pergi sekarang." Yup, dan panel selanjutnya memperlihatkan pertarungan yang masih berlanjut antara Luffy yang berhadapan dengan Gorosei Jupiter. Terdapat gumpalan angin yang seperti masuk ke dalam satu titik menuju ke tengah-tengah dari pulau. Ternyata itu adalah ulah dari Gorosei Jupiter yang menggunakan mulutnya untuk menghisap angin yang berada di sekitarnya. Seluruh pepohonan dan bahkan beberapa pasukan marinir pun ikut terhisap ke dalam mulutnya. Sementara itu Luffy, Dory dan juga Brogy mencoba untuk menjauhi area mereka berada saat ini dan berlari dengan sangat susah bergerak karena kemampuan dari Jupiter ini. Luffy berkata, "Sialan kau, jika kau sangat lapar, bagaimana kalau kau makan gedung ini?" Luffy kemudian menendang seluruh bangunan untuk memisahkannya dari tanah, lalu melemparkannya ke mulut dari Jupiter. Para raksasa jelas tampak terkesima melihat kemampuan dari Luffy yang menghentikan Jupiter. Namun sayangnya setelah itu, Luffy kehabisan tenaga dan berubah menjadi Luffy tua. Para raksasa kaget dan bertanya kepada Luffy, "Apa yang terjadi denganmu, Mugiwara? Kau terlihat seperti seorang kakek yang sangat tua." Luffy menjawabnya, "Semua energi yang berasal dari makananku sudah menghilang." Yup, dan mereka pun langsung menawarkan sebuah makanan, yakni bernama Hakao. Makanan ini adalah fermentasi dari hiu, di mana makanan ini dirasa Luffy mempunyai bau yang sangat menyengat. Dan kemudian setelah memakan makanan tersebut, Luffy tampak kembali bugar namun masih ke dalam mode manusia biasa. Nah, saat momen itu terjadi, tiba-tiba saja Gorosei lainnya mendekati mereka bertiga. Sekarang giliran dari Mercury yang mengejar mereka dari belakang. Semua tampak benar-benar kaget. Di belakang mereka terlihat ada babi besar raksasa yang bersiap mendekati mereka. Namun tentu saja Luffy sudah bersiap dengan menggunakan teknik Gomu Gomu no Red Rock untuk menghentikan babi hutan sialan ini. Namun apa yang terjadi di luar dugaan kita, ternyata serangan yang dimiliki oleh Luffy ini malah berefek kepada tangannya sendiri yang terbakar dan merasa kesakitan. Di sisi yang lainnya, kita kembali diperlihatkan laboratorium di mana saat ini posisi dari kelompok Nami sedang dikejar oleh Saturnus yang sudah tiba di tempat mereka berada dengan kaki laba-laba Saturnus yang mencengkeram awan dan bersiap untuk mengintimidasi kelompok ini. Sementara itu di sisi timur pantai Pulau Aegir, hal yang sama juga terjadi di mana kelompok dari Bonnie sudah tiba di kapal bajak laut raksasa dihadang oleh Nasujuro yang secara tepat berada di depan mereka dengan siluet yang benar-benar mengerikan.
Yup, dan One Piece chapter 1112 ditutup dengan memperlihatkan laboratorium Pangrecord. Mars akhirnya tiba di tempat teratas Pangrecord, di mana itu adalah tempat persembunyian dari Den Mushi, siaran sinyal dari Vegapunk. Layar monitor di sana berkata bahwa waktu yang tersisa hanya 1 menit lagi untuk menyiarkan pesan dari Vegapunk. Namun benar-benar sangat disayangkan, Mars sudah berada di depan dari benda tersebut sekarang. Ia berkata, "Jadi ini dia, kau kurang beruntung Vegapunk." Yup, dan tiba-tiba Mars mendengar sesuatu yang aneh. Mars melihat ke atas dan mengamati sesuatu dengan wajah yang benar-benar serius. Sesuatu datang mendekati mereka. Yup, chapter ini adalah chapter yang luar biasa, berisi banyak sekali kejutan terutama di bagian akhir, dengan misteri yang kembali muncul setelah adanya seseorang yang mencoba mendekati Mars yang ingin menghancurkan Den Mushi sinyal Vegapunk. Chapter depan tampaknya akan lebih seru lagi ya, dengan memperlihatkan sosok misterius ini yang akan mencegah Mars melakukan hal tersebut. Apakah yang juga akan terjadi pada Bonnie yang sudah berada di depan mata dari Nezuko sekarang? Begitu pula dengan bagaimana skenario yang akan muncul untuk melanjutkan kejadian mengerikan ini. Jadi kita akan bahas dalam video berikutnya ya. Jangan lupa kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Yep, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Jangan lupa semangat untuk memulai hari kalian. Semoga semuanya dilancarkan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.